Kisah dimulai dari seorang agen rahasia bernama Kabir yang sedang menjalankan misi. Kabir berkomunikasi dengan Bapak Naidu, mantan agen yang sedang memantau pergerakan musuh. Bapak Naidu menyuruh Kabir untuk menembak, namun bukannya menembak musuh, dia malah menembak Bapak Naidu. Apa yang terjadi sebenarnya dengan Kabir? Shoot, damn it! Scene lalu berpindah, terlihat Kolonel Luthra sedang dimarahi oleh Perdana Menteri atas kematian Daidu. Dan Kolonel Luthra menyatakan kalau Kabir telah bergabung dengan musuh, dia berkhianat. Kemudian atasannya menyuruh Kolonel Luthra untuk menghabisi Kabir. Meskipun Kabir adalah yang terbaik, pasti ada satu orang yang bisa mengalahkannya. Kill him. Scene lalu berpindah pada seorang pria yang bernama Khalid. Dia merupakan seorang agen rahasia dan Khalid juga murid dari Kabir yang paling bisa diandalkan. Khalid merupakan agen terbaik di antara angkatannya dan juga Khalid sangat menghormati dan menyayangi Kabir karena Kabir adalah panutannya. Di saat semua agen sedang berkumpul, mereka semua sedang berdiskusi terkait masalah Kabir. Di sana, Khalid berkata, kita melupakan satu hal. Mengapa seorang pria yang melatih kita semua dan menghabisi banyak pengkhianat melakukan itu? Mengapa dia menjadi pengkhianat juga? Dengan perdebatan panjang, akhirnya Khalid dipilih untuk mencari tahu motif dan keberadaan Kabir. Sekarang kita akan kembali ke 2 tahun yang lalu, waktu di mana Khalid baru bergabung dengan timnya Kabir. Awalnya, Kabir menolak keberadaan Khalid, karena dulu ayah Khalid adalah seorang agen yang juga rekan dari Kabir. Namun suatu ketika ayah Khalid berkhianat, dia menghabisi semua rekannya. Beruntung waktu itu Kabir bisa selamat. Kabir masih meragukan kesetiaan Khalid pada negaranya. Apakah seorang anak pengkhianat tidak akan berkhianat juga? Di sini, Khalid maupun Kolonel Luthra mencoba meyakinkan Kabir kalau Khalid berbeda dengan ayahnya. Setelah sekian lama berpikir, akhirnya Kabir menerima Khalid masuk dalam timnya. Tim Kabir ini terdiri dari 6 orang, termasuk Kabir. Misi mereka kali ini adalah menangkap Rizwan Ilyas, musuh utama negara India, seorang ketua penjahat yang cerdas dan pintar dalam menutupi kejahatannya. Sebelum menangkap Rizwan Ilyas, mereka harus menangkap terlebih dahulu pria bernama Basir yang diduga memiliki hubungan dengan Rizwan. Mereka harus memancing keluar Rizwan dari persembunyiannya. Terbanglah mereka semua ke Irak. Mereka harus masuk ke wilayah musuh agar bertemu dengan Basir. Siang itu, Kabir melihat seorang wanita yang akan dilempari batu. Kabir yang tak bisa membiarkan hal tersebut, akhirnya nekat menggunakan senjata dan berujung dibawa ke markas musuh. Di sanalah Kabir bertemu dengan Basir. Sebelum semakin babak belur, timnya sudah menemukan Kabir dengan alat pelacak yang disimpan Kabir. Pertarungan pun tidak bisa dihindari. Khalid dan Kabir bekerja sama untuk mengalahkan Basir. Setelah misi tersebut berhasil, di malam itu Kabir berbicara dengan Khalid. Kabir menyadari jika Khalid mempunyai kelemahan, yaitu memiliki titik buta di penglihatan tepi kanannya. Maka dari itu, Kabir tidak bisa menerima Khalid. Dia tidak mau membahayakan anggota yang lain karena kekurangan Khalid, dan malam itu juga Kabir meminta Khalid untuk pergi. Khalid tidak mau menyerah begitu saja. Dia menceritakan bagaimana dia mendapatkan kelemahannya itu. Dulu waktu dia bersekolah, anak-anak lain membulinya karena dia adalah anak dari seorang pengkhianat. Dari sanalah matanya mulai rusak. Khalid meminta satu kesempatan dan berjanji menjadi lebih baik lagi. Setelah melihat keteguhan yang dimiliki oleh Khalid, akhirnya Kabir menerima Khalid kembali.
Keesokan harinya, Kolonel Lutra menyatakan Rizwan ada di Marrakesh, tapi hanya untuk 1 hari. Jika sampai dia lolos, tak ada yang tahu kapan akan mendapatkan kesempatan itu lagi. Sebelum berangkat, Kabir meminta telepon semua timnya. Untuk misi kali ini tidak akan menggunakan komunikasi telepon. Scene lalu berpindah di sebuah kafe. Semua tim Kabir siap pada posisinya masing-masing. Tidak lama dari itu Rizwan Ilyas pun tiba. Setelah itu mereka bersiap mengepung Rizwan Ilyas. Stand up. Di sini Rizwan Ilyas terlihat biasa saja, tidak ada raut ketakutan ataupun cemas. Dan tiba-tiba saja Saurabh menembak rekannya sendiri. Tidak diduga, ternyata Saurabh adalah anak buah Rizwan Ilyas dan sudah berkhianat. Dari situ, Khalid mencoba untuk mengejar Saurabh. Walaupun Kabir sudah menyuruh berhenti, tetapi tidak didengarkan oleh Khalid. Sementara Khalid mengejar Saurabh, Kabir sendiri sedang baku tembak dengan Ilyas. Namun tanpa diduga, Kabir tertembak oleh anak buah Rizwan Ilyas dan dia pun bisa melarikan diri. Dan terlihat Kabir tergeletak tak sadarkan diri. Satu minggu berlalu, Kabir baru saja siuman. Kabir langsung melihat jasad timnya yang gugur. Aditi dan Kolonel Lutra mengatakan kalau Khalid mengejar Saurabh selama 20 menit. Kemudian kami kehilangan keberadaan Khalid. Kemudian kami menyisir setiap area. Namun tidak ada tanda-tanda Khalid maupun Saurabh. Sementara di tempat lain, ada 2 polisi yang menemukan Khalid dengan kondisi tak sadarkan diri. Setelah Khalid sadar, dia berkata, "Aku menghabisi si pengkhianat Saurabh." Scene lalu berpindah ke masa kini. Saat itu Khalid mendapatkan telepon dari Kabir. Di sini, Khalid mencoba melacak Kabir. Namun tentunya itu tidak akan berhasil. Kemudian Kabir berkata, "Akulah yang menembak Naidu. Dia adalah yang pertama. Tembak aku jika kau dapat kesempatan. Jika kau datang di antara aku dan targetku, maka permainan akan berakhir. Jangan ragu, karena aku tidak akan ragu." Keesokan harinya, Kabir mendatangi target selanjutnya dan aksi Kabir pun dimulai. Kabir adalah seorang agen profesional. Dengan mudahnya dia berhasil masuk ke dalam pesawat dan terjadilah baku tembak di dalamnya. Semakin lama kondisi di sana semakin tidak terkendali. Tetapi, walaupun begitu, Kabir berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan dan berhasil melarikan diri. Di malam itu, ketika Khalid hendak pulang, tanpa diduga Kabir menemui Khalid dan Kabir meminta Khalid untuk tenang. Khalid berkata, "Mengapa kau melakukan ini?" Kabir pun meminta untuk berhenti mengejarnya karena tak ingin ibumu melihatmu dikubur dan meminta menjauh dari jalannya. Dengan gerakan cepatnya Kabir pun menghilang dan memberitahu target selanjutnya yaitu Dr. Utpal Bisbas. Keesokan harinya, Kabir mendatangi gadis kecil bernama Ruhi. Siapa itu Ruhi? Mama sih. Scene lalu berpindah ke 6 bulan yang lalu. Waktu itu Kabir sedang dalam misinya. Dia mencari info tentang kontraktor Firoj, yang kabarnya berhubungan dengan Rizwan Ilyas. Dan di saat itu Firoj begitu menyukai seorang perempuan bernama Naina, yang merupakan ibu dari gadis kecil tadi. Oleh sebab itu Kabir mendekati Naina untuk memanfaatkannya. Scene lalu berpindah, terlihat Kabir sedang memantau kegiatan Firoj. Di sana Kabir mendengarkan percakapan Firoj dengan seseorang. Firoj berkata, "Transfer uang ini dari kesepakatan terakhir keempat, rekening anonim yang aku berikan." Yang ternyata keempat akun ini adalah milik Rizwan Ilyas dan dia memiliki 4 orang di belakangnya. Dia menyebutnya dengan benteng, kesatria, menteri, dan pion. Keempat rekening ini adalah milik dari bidak caturnya Rizwan Ilyas yang tidak terlihat oleh orang lain. Semua orang ini terdiri dari tentara India, mata-mata pemerintah dan intelijen negara. Selama mereka ada, tidak akan ada yang bisa menangkap Rizwan Ilyas. Dan dengan rencana Ilyas sekarang, dia akan membuat ledakan besar di India. Mendengar itu, Kabir yakin kalau ada sesuatu yang tidak beres. Dengan segera Kabir menemui Naina dan menceritakan siapa dia serta apa tujuannya mendekatinya.
Tentunya, setelah mengetahui kenyataan pahit, Naina yang sudah menyukai Kabir sangat terluka. Kabir mencoba untuk membujuk Naina untuk bertemu Firoj karena dia akan pergi besok hari. Dan Naina adalah harapan satu-satunya untuk menangkap Rizwan Ilyas. Setelah Naina pikirkan, dia pun setuju melakukan apa yang diminta oleh Kabir. Dia melakukan itu bukan untuk Kabir, tapi untuk putrinya Ruhi. Malam pun tiba, Naina pun mendatangi tempat Firoj. Tugas Naina adalah menghubungkan harddisk ke laptop milik Firoj, sementara Kabir sendiri memantau di kejauhan. Kabir melaporkan misi Naina kepada Kolonel Lutra. Tapi setelah itu, Kolonel Lutra pun menelepon seseorang bersamaan dengan Firoj yang mendapatkan telepon. Tak lama Kabir mendapatkan telepon dari Aditi dan berkata, "Ada yang aneh, gadis-gadis yang berhubungan dengan Firoj kebanyakan adalah model, penari dan aktris. Namun ada seorang dokter berusia 40 tahun. Dia adalah ahli bedah plastik terkemuka di dunia. Hanya para jutawan yang mampu membayarnya." Ketika Kabir melihat video dokter itu dengan Firoj, betapa terkejutnya Kabir saat mengetahui bahwa Firoj adalah Rizwan Ilyas yang sudah operasi wajah. Kabir yang mengetahui hal tersebut sontak langsung bergegas menuju Naina. Sementara di tempat berbeda, Naina masih berusaha menjalankan misinya dari Kabir. Namun tanpa diduga, dia sudah tertangkap basah oleh Rizwan Ilyas. Kabir yang masuk dengan buru-buru dikagetkan Naina yang jatuh di hadapannya dan sudah tergeletak tak bernyawa. Akibat dari kejadian itu, Kabir yakin kalau benteng, satria, menteri, dan pion ada di sekitarnya karena hanya Kolonel Lutra yang tahu misi dari Naina. Dan mulai saat itu, dia tidak bisa mempercayai siapapun sampai keempat kepingan tak kasat mata ia temukan. Dengan bantuan Aditi, Kabir mengetahui siapa yang dihubungi oleh Kolonel Lutra waktu itu, yang tidak lain adalah Naidu. Sebelum kematian Naidu, ia memberitahu siapa rekannya, yang tidak lain adalah Letnan Kolonel Jimmy Shroff, yang ada di pesawat waktu itu. Serta dari Kolonel Jimmy, Kabir tahu nama Dr. Utpal Biswas. Itulah alasan mengapa Kabir bergerak sendiri, karena semua atasannya adalah pengkhianat. Scene lalu berpindah di Portugal, di mana Khalid sedang mengamankan Dr. Utpal dan akan dibawa ke India. Namun dalam perjalanan, ada yang menghalanginya. Yang ternyata itu adalah suruhan dari Rizwan Ilyas. Akan tetapi Kabir datang dan menghentikan mereka untuk menyelamatkan Dr. Utpal. Setelah berhasil menangkap Dr. Utpal, Kabir pun menanyakan, siapa pion dari Rizwan Ilyas? Dengan terbata-bata, Dr. Utpal menjawab, tidak ada orang keempat jikapun ada hanya Ilyas yang tahu. Di saat yang bersamaan, Khalid yang masih di dalam mobil terbalik berusaha untuk menembak Kabir. Akan tetapi, malah mengenai Dr. Utpal dan membuatnya tewas. Akhirnya Kabir pergi sambil membawa harddisk milik Rizwan Ilyas. Sementara itu, Khalid berusaha untuk keluar dari mobil dan mengejar Kabir, dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka berdua. Namun lagi-lagi, ketika Khalid hampir menangkap Kabir, Kabir pun dapat meloloskan diri dengan sangat mudah. Keesokan harinya, Kolonel Lutra memarahi Khalid karena Khalid gagal lagi dan menuduh jika Khalid berpihak kepada Kabir. Oleh sebab itu Khalid diskors dan dikeluarkan dalam misi ini. You are out. Meskipun Khalid diskors, dia tidak akan diam saja. Dia pun mencari tahu tentang Kabir dan dari pencariannya itu dia menemukan nama Firoj, Ruhi dan Naina. Scene lalu berpindah, malam itu adalah malam Natal. Ketika Ruhi dan Kabir merayakannya, Khalid tiba-tiba saja muncul di sana dan dibawa ke persembunyian Kabir. Kabir menceritakan semuanya, dan saat ini dia sedang mencari siapa orang keempatnya. Namun tiba-tiba
Keesokan harinya, keduanya pun datang menemui Aditi yang baru saja menikah. Di sela-sela pesta pernikahannya itu, Aditi menyerahkan hard disk milik Dr. Utpal yang sudah berhasil dia otak-atik. Ternyata hard disk tersebut adalah kode nuklir milik Rizwan Ilyas. Setelah mendengar penjelasan dari Aditi tersebut, Kabir lantas menyerahkan hard disk itu pada Khalid untuk menyimpannya dengan baik-baik. Scene lalu berpindah di sebuah kapal, di mana Kabir dan Khalid merayakan sedikit keberhasilan mereka dengan minum air jahat. Namun tiba-tiba, tak disangka dan diduga, Khalid sudah memberi racun pada Kabir, dan ternyata Khalid yang kita lihat sebenarnya adalah Saurab yang sudah operasi wajah. Dan selama ini Saurab adalah pion dari Rizwan Ilyas. Dan ternyata Khalid yang asli sudah tewas ditembak oleh Rizwan Ilyas saat mengejar Saurab. Sampai sini kita akan memanggil Khalid dengan nama Saurab. Setelah Kabir tergeletak tak berdaya, Saurab kemudian membuang Kabir ke dalam sungai. Scene lalu berpindah di Kutub Utara, yang dimana Saurab dan Rizwan Ilyas sedang menjalankan misinya dan akan mengaktifkan kode di dalam harddisknya. Namun tak lama, muncullah Kabir dan menghabisi orang-orang yang menghalanginya. Di akhir duel, mereka saling menodongkan pistol dan terlihat Saurab sangat terkejut melihat Kabir masih hidup. Tanpa diduga oleh Saurab, Kabir ternyata sudah menyadari bahwa yang bersamanya waktu itu bukanlah Khalid. Karena saat penyerangan terakhir itu, Kabir mengetahui bahwa Khalid memiliki titik buta di sebelah kanan, dan berkat Aditi, Kabir bisa selamat dari racun Saurab, serta Aditilah yang sudah memprogram ulang harddisknya agar bisa dilacak dan rudal yang akan diluncurkan tersebut bisa kembali ke arah pengirimnya. Saurab yang mengetahui hal tersebut tak bisa tinggal diam. Dia menodongkan pistol kepada Kabir dan Rizwan Ilyas. Dia juga tidak segan-segan menghabisi Rizwan Ilyas untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah menembak Rizwan Ilyas, Khalid pergi menggunakan mobil dan menjauh dari kapal yang akan meledak oleh rudal. Kabir pun berhasil lolos dari ledakan kapal dan mulai melakukan pengejaran kepada Saurab. Pengejaran itu pun berakhir di sebuah bangunan tua. Kabir pun ingin menyelesaikan misi ini agar tidak ada lagi masalah di kemudian hari. Di awal pertarungan, terlihat Kabir sangat kewalahan. Akan tetapi, pertarungan itu pun tetap saja dimenangkan oleh agen terhebat, yaitu Kabir, dan mampu menewaskan Saurab yang meniru wajah Khalid. Scene lalu berpindah di Australia, dan di situ terlihat sudah ada Kolonel Luthra dan Kabir. Kabir pun meminta maaf atas kesalahpahamannya kepada Kolonel Luthra. Sementara di tempat yang berbeda, tepatnya di India, terlihat pemerintah India memberikan gelar pahlawan dengan menaikkan pangkat Khalid yang telah gugur saat bertugas, dan medali tersebut diberikan kepada ibunya Khalid sebagai ahli warisnya. Kembali ke Australia, terlihat Kabir sedang menepati janji kepada Naina bahwa Kabir akan membawa ruhi anak Naina untuk berselancar. Di sela-sela itu, Kabir kembali mendapat tugas dari Kolonel Luthra untuk menangkap teroris lainnya yang bernama Farid Haqqani, dan cerita pun berakhir sampai di sini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Alur Film. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya.